Halo penonton, mengutip laman Kementerian Kebudayaan, Olahraga, Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Informasi Korea, masyarakat Korea memiliki kepercayaan serta tradisi yang mengakar kuat pada Buddhisme dan Konfusianisme. Dari 44% populasi yang memeluk suatu agama, 45% beragama Kristen Protestan, 35% beragama Buddha, 18% Katolik Roma, dan 2% masuk kategori lainnya seperti Buddhisme Won, Konfusianisme, Yahudi, dan Islam. Secara historis, rakyat Korea Selatan hidup di bawah pengaruh Shamanisme, Buddhisme, dan Konfusianisme yang telah membentuk cara berpikir dan tingkah laku masyarakat. Hingga saat ini, ajaran dan nilai dari sistem kepercayaan tersebut masih memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat Korea Selatan sendiri. Namun di antaranya yang telah disebutkan tadi, ternyata masih banyak terdapat aliran atau kepercayaan yang berkembang di sana. Kalau masyarakat Korea kebanyakan punya agama dari empat. Aku pernah ketemu teman-teman orang Korea, tapi agamanya bukan yang dari agama empat yang tersebut tadi itu. Belakangan, sebuah tayangan dokumenter terbaru dari Netflix berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal bikin heboh internet lantaran mengangkat isu kontroversial terkait kepercayaan atau aliran di sana. Bukan sembarang kepercayaan atau aliran. Tayangan itu memperlihatkan bagaimana mereka memperdaya banyak korban, dari mulai memeras hingga memanfaatkan wanita sebagai pemuas hasrat seks. Aliran-aliran itu kemudian dikenal publik dengan istilah sekte. 한 200에서 250개 교회까지는 올라간 것 같고 하나님이 안 보인다고? 안 보여? 나 쳐다봐 하나님. 뭘 찍나? 여기 박순자가 신이었나요? 뭐 나 안 따르면은 뭐 니들 다 죽는다. Melalui tayangan dokumenter ini juga kemudian kita memahami bahwa di Korea banyak bertebaran sekte-sekte. Tentu pertanyaan besarnya, mengapa banyak sekte di Korea Selatan? Dan mengapa orang-orang di negara maju itu mau mengikuti sekte-sekte tersebut? Dalam Konstitusi Republik Korea atau UUD Republik Korea pasal 20 ayat 1 dan 2, rakyatnya dibebaskan untuk memilih dan menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak ada agama resmi yang diakui oleh negara. Bahkan orang Korea juga berhak untuk tidak memiliki agama selama itu memang pilihannya. Atas dasar itulah mengapa di Korea begitu banyak sekte menjamur sebagai wujud dari implementasi kebebasan beragama. Pemerintah pun akhirnya tidak bisa menahan laju terciptanya sekte-sekte baru di Korea. Sekte-sekte baru tersebut kemudian dimanfaatkan atau sengaja dibuat oleh oknum untuk meraup keuntungan, memperdaya lawan jenis, dan hal-hal gila lainnya. Niat-niat jahat tersebut yang kemudian menggiring sekte-sekte ini dikenal dengan sekte sesat karena menerapkan ajaran yang di luar akal sehat, bahkan dapat mengarah ke kasus kriminal seperti pemerkosaan hingga pembunuhan, bahkan mungkin penumbalan. Seperti pada 16 April 2014, sebuah kapal feri tenggelam di tengah perjalanan dari Incheon menuju Jeju. Sebanyak 306 penumpang, yang kebanyakan seusia murid SMA, meninggal dunia dalam kecelakaan kapal terbesar dalam sejarah Korea Selatan tersebut. Namun yang jadi fokus pembicaraan adalah bahwa sang pemilik kapal itu adalah Yo Byung-eun, seorang pendiri sekte penebusan, salah satu aliran yang tengah naik daun kala itu. Ia disebut merayu anak-anak remaja dengan ajaran-ajaran Kristiani yang menyimpang. Lalu pada 1987, sebuah kasus dilaporkan berkaitan dengan sekte sesat bernama Odayang. Semuanya bermula saat polisi Korea Selatan menemukan 33 mayat dalam keadaan kaki dan tangan terikat jadi satu, leher terikat tali, dan mulut tersumpal di loteng kafetaria pabrik di Yongin. Police had been looking for Park. She owed a great deal to 300 creditors for her factory and nursery school. The factory workers were followers of her doomsday cult. 31 people, including her own 3 children, died with her in the factory attic. Now police must determine the cause. Kejadian-kejadian itu mungkin erat kaitannya dengan penumbalan atau persembahan sang pendiri sekte sesat. Terminologi sesat di sini dilandasi atau diambil dari alasan-alasan yang merugikan para pengikutnya secara halus, bukan sesat seperti terminologi umum. Istilah yang digunakan biasanya adalah idan, alias bid'ah atau kesesatan. Itu adalah istilah teologis, mengacu pada keyakinan yang menentang doktrin agama ortodoks. Sekte di Korea dipandang sebagai kelompok yang menyimpang dari doktrin agama tradisional.
Sesat dalam pengertian masyarakat di sana tentu berbeda dengan apa yang khususnya orang Indonesia pahami karena tidak ada intervensi pemerintah Korea sendiri atas interpretasi keyakinan masyarakatnya. Saking bebasnya, akhirnya bablas. Jadi belum tentu yang sesat dari sudut pandang kita sebagai orang Indonesia juga dipandang sesat oleh orang Korea. Munculnya sekte-sekte baru yang berbeda dari ajaran utama suatu agama merupakan bentuk interpretasi ulang para penganut terhadap ajaran tersebut. JMS atau Jesus Morning Star, salah satu contoh sekte yang diketahui menyampaikan ajaran menyimpang. Jung Myung Sok sebagai pendirinya bahkan mengaku sebagai Mesias atau Juru Selamat. 하나님이 안 보인다고? 안 보여? 나 쳐다봐 하나님. Dalam ajaran JMS pula, hubungan seksual dengan Jung dapat menembus dosa. Perempuan anggota sekte itu pun dengan sukarela berhubungan seks dengan Jun. Meski ajarannya dianggap gila, sekte ini sangat populer di kalangan anak muda Korea Selatan. Jung melakukan berbagai upaya untuk menarik perhatian para remaja hingga dewasa muda seperti menyelenggarakan acara hiburan dan olahraga. Salah satu jemaat sekte sesat ini adalah anggota boyband DKZ, yaitu Kyungjun. Dirinya mengaku pernah menjadi anggota sekte sesat JMS karena keluarganya. Kyungyeon akui dirinya juga dicuci otak oleh sekte tersebut. Doesn't happen often, DKC's Kyungyoon's reality is entirely different. The first time Kyungyoon's name was mentioned in relation with the cult called JMS, also known as Providence, was on March 7th of 2023. Jung Myung Sok memperkenalkan JMS sebagai aliran agama yang tidak konservatif dan tidak ketat dalam aturan cara berpakaian dan berperilaku seperti ajaran-ajaran gereja lainnya. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa banyak anak muda khususnya yang tertarik mengikuti sekte sesat ini. Saat COVID-19 mendera Korea Selatan pada 2020, sekte Kristiani kembali jadi sorotan. Kala itu, pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa kasus COVID-19 di negara itu merebak dari perkumpulan di gereja Yesus Shincheonji di Daegu. South Korean prosecutors have probed the leader of the Shincheonji religious sect for hours. Lee Man-hee is accused of disrupting the government's efforts to contain the coronavirus. Aliran itu menyebarkan ajaran yang dinilai menyimpang dari agama Kristiani. Pengikutnya bahkan mencapai ratusan ribu di Korea Selatan. Salah satu metode sekte Shincheonji dalam menarik perhatian masyarakat untuk menjadi jemaatnya adalah melalui nama BTS. Not only that, but Shincheonji also used BTS's names to attract people to their cult, despite BTS not being affiliated with them in any way. A method that was revealed to the public by netizens was their BTS method, where the members would name drop BTS in an attempt to get newcomers to attend their Bible studies. Their promotional flyer also was produced to use BTS as an acronym for Bible Teaching Shincheonji. Insane, I know. Penyebab lain tumbuh suburnya sekte sesat di Korea Selatan adalah karena tekanan hidup yang begitu tinggi di sana. Hal itu memang umum diketahui masyarakat global bahwa Korea Selatan adalah negara yang secara internal sangat kompetitif dan keras sehingga banyak orang lelah, stres, dan putus asa. Kelelahan dan keputusasaan itu kemudian melandasi angka bunuh diri di sana sangat tinggi di antara negara-negara maju yang lain. Di tengah tekanan berat tersebut, sekte-sekte ini menawarkan rasa aman, di mana jemaat dapat merasa dilindungi dan memiliki satu sama lain. Ikatan jemaat di sekte-sekte itu pun semakin kuat karena para anggotanya rata-rata memiliki permasalahan serupa, yaitu persekusi masyarakat, gereja, bahkan permasalahan di lingkungan keluarga dan teman. Budaya masyarakat Korea Selatan yang menghargai kerja keras, persaingan, dan pencapaian yang tinggi ditandai sebagai sebuah celah yang dimanfaatkan oleh pendiri-pendiri sekte sesat tersebut. Beberapa sekte itu kemudian menjanjikan kesuksesan dan kekayaan yang cepat dan mudah, sehingga menarik minat dari orang-orang yang tergoda oleh janji-janji tersebut. Sekte sesat yang berkembang di masyarakat Korea jika dilihat secara historis berasal dari era traumatis dalam sejarah Korea, yaitu pendudukan Jepang, Perang Korea, dan kediktatoran militer. Bahkan dalam buku The Koreans, Who They Are, What They Want, Where Their Future Lies, karya jurnalis Michael Brain melaporkan bahwa sejak awal 1960-an, di Korea Selatan sudah terdapat sekitar 70 orang yang mengaku sebagai Mesias dan telah memiliki pengikut. Ketidakstabilan dan ketidakpastian emosi dari era itu memupuk lingkungan yang ideal bagi sekte untuk tumbuh. Perang memupuk ketakutan dan mendorong orang untuk membentuk kelompok-kelompok aliran kepercayaan untuk mencari stabilitas. Di masa-masa penuh ketidakpastian seperti itu, warga Korea membutuhkan tumpuan yang jelas. Sekte pun kemudian hadir menawarkan kepastian semu bagi mereka. Sekian dulu untuk konten kali ini, terima kasih banyak, sampai jumpa.